ini dijaga konsistensinya. Kita jaga supaya barisan perjuangan untuk mengikhtiarkan keadilan ini jalan terus. Tantangannya kelihatannya besar dan mungkin makin besar. Mungkin makin besar. Tetapi kita menyadari bahwa perjuangan dan keadilan ini pasti akan dibukakan pintu keberhasilan. Kita menyaksikan dalam sejarah perjalanan bangsa kita saja, tidak usah jauh-jauh. Saya kadang-kadang merefleksi ini, Pak. Bila orang tua kita dulu berjuang melawan ketidakadilan namanya kolonialisme, itu pesimismenya luar biasa, Pak. Kemana-mana orang tanya, mana mungkin bisa, mana mungkin bisa. Saya bayangkan kalau para pendiri Republik ini ditanya oleh keluarganya tahun 30-an, tahun 40-an, Bung ini dibuang ke sana, dibuang ke Digul, dibuang ke sana sini. Kira-kira kapan ini Bung merdeka? Dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tahun 44 aja, setahun sebelum Indonesia merdeka, kalau ada yang kejumpa, Bung, memang bisa kita merdeka? Jepang begini kuat. Nggak bisa tuh. Tapi kita yakin, karena itu hari ini, walaupun di negeri kita ini masih banyak persoalan ketidakadilan, tapi kita yakin, insya Allah perjuangan kita nanti akan diantarkan pada keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para guru, para kiai, para habaib yang kami amat muliakan, yang kami panuti, kami teladani, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi payung pelindung medom bagi kita semua. Yang kami hormati para tokoh penggerak yang hadir bersama di sini. Di barisan depan ini penggerak semua nih. Belakangnya ini gerbong-gerbongnya panjang-panjang nih. Para tokoh penggerak, tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan istiqomah di dalam perjuangan yang panjang ini. Yang kami hormati seluruh pimpinan, pejabat yang bersama-sama hadir bersama di sini, wabil khusus Ketua Umum DPP Pejabat, Bang Haji Eka Jaya. Tepuk tangan untuk Bang Haji Eka Jaya. Dan seluruh saja keluarga besar pengacara Jawara Bela Umat yang hadir bersama di sini. Alhamdulillah, kita bersyukur 7 tahun sudah perjalanan. Makanya nggak kerasa ya, rasanya kayak baru kemarin.
ketika memulai ini semua, 6 tahun, dan selama 6 tahun perjalanan kita menyaksikan pejabat tak pernah diam. Pejabat selalu hadir di lapangan. Ini pengacara Jawara Bela Umat. Kata kuncinya bela. Bela, bela, bela. Ini kata kuncinya. Yang berkumpul memang pengacara dan jawara. Intinya. Tapi dalam kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Betul ya Pak Eka? Yang berkumpul begitu banyak yang memilih untuk bergerak, memilih untuk membela. Salah satu problem utama yang dihadapi bangsa kita ini adalah ketidakadilan. Ini masalah paling utama di tempat kita. Ketidakadilan baik di aspek ekonomi, baik di aspek politik, baik di aspek hukum, geografis, dan lain-lain. Ketimpangan ketidakadilan. Sementara kita menginginkan Indonesia yang damai, Indonesia yang teduh. Dan kita tahu keteduhan, kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tiadanya krisis, bukan. Kedamaian yang sesungguhnya itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Rasa keadilan itulah yang menghadirkan kedamaian. Kalau kita menyaksikan suasana tenang, teduh, bukan damai, bisa karena takut. Karena takut. Kalau ada yang berdiri dengan membawa kekuatan besar, semua diam. Apa ini damai? Bukan. Itu namanya kedamaian semu. Kedamaian semu, rasa tenang di permukaan karena ditopang oleh rasa takut. Pejabat hadir bukan untuk menghilangkan takut saja, tapi berjuang menghadirkan rasa keadilan. Itulah sebabnya kata bela ini menjadi penting, karena dalam satu situasi ketidakadilan ada yang dilemahkan, ada yang terlemahkan, dan ada yang dari dulunya memang lemah. Ada yang dilemahkan, ada yang terlemahkan, ada yang dari dulunya lemah. Nah, pejabat hadir membela itu. Karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas nama pribadi dan barangkali masyarakat di Jakarta, masyarakat Indonesia yang selama ini merasa terwakili karena pejabat selalu hadir dalam perjuangan-perjuangan menegakkan keadilan di negeri ini. Nah, ketika tahun 2019 diinisiasi oleh Bang Haji Eka Jaya yang selalu aktif, walaupun belum ada Bang Japar, ini rekam jejaknya Bang Eka Jaya udah panjang. Sebelum menjadi pejabat, ini kita menyaksikan kiprah pribadinya. Jadi Bang Haji Eka ini dijaga konsistensinya. Kita jaga supaya barisan perjuangan untuk mengikhtiarkan keadilan ini jalan terus. Tantangannya kelihatannya besar dan mungkin makin besar. Mungkin makin besar, tetapi kita menyadari bahwa perjuangan menghadirkan keadilan ini pasti akan dibukakan pintu keberhasilan. Soal waktu, hanya perlu konsistensi dan kesabaran. Dan kita menyaksikan dalam sejarah perjalanan bangsa kita saja, tidak usah jauh-jauh. Saya kadang-kadang merefleksi ini, Pak. Bila orang tua kita dulu berjuang melawan ketidakadilan namanya kolonialisme, itu pesimismenya luar biasa, Pak. Kemana-mana orang tanya, mana mungkin bisa, mana mungkin bisa. Saya bayangkan kalau para pendiri republik ini ditanya oleh keluarganya tahun 30-an, tahun 40-an, Bung ini dibuang ke sana, dibuang ke Digul, dibuang ke sana sini. Kira-kira kapan ini Bung merdeka? Dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Tahun 44 aja, setahun sebelum Indonesia merdeka, kalau ada yang kejumpa, Bung memang bisa kita merdeka. Jepang begini kuat. Nggak bisa tuh. Tapi kita yakin. Kita yakin, karena itu hari ini, walaupun di negeri kita ini masih banyak persoalan ketidakadilan, tapi kita yakin
insya Allah perjuangan kita nanti akan diantarkan pada keberhasilan. Jadi saya berharap di bawah kepemimpinan Bang Haji Eka Jaya yang selalu vokal, selalu artikulatif, semangat itu terjaga. Dan dalam berjuang ini kami titip barisan untuk menjaga satu kata yang sering lewat. Tapi dari kata ini ada pesan yang amat besar. Kita sering menyampaikan jaga persatuan. Kita sering menyampaikan jaga soliditas, jaga keutuhan. Kalau boleh saya titip, di dalam menjaga seluruh barisan ini, bukan hanya pejabat, tapi seluruh rangkaiannya. Jaga satu kata, rukun. Rukun. Bahkan di dalam masyarakat pun kita tahu namanya rukun tetangga. Tapi sudah lama kita tidak menyebutnya sebagai rukun tetangga. Kita nyebutnya RT. Rukun warga, kita sebutnya RW. Sehingga kata penting itu jadi administratif, jadi penomoran. Padahal di balik itu ada satu konsep yang penting. Kenapa perlu rukun? Karena perjuangan ini membutuhkan konsistensi dan kerapian barisan. Rukun itu artinya apa? Ada yang mengerjakan dengan cara A, ada yang mengerjakan cara B, ada cara C, yang tenang dalam memandang satu sama lain. Dengan rukun itu tidak mengasumsikan kesamaan. Yang ada adalah rukun itu mengasumsikan kebersamaan dengan penuh suasana saling menghormati. Itu kata rukun. Kata rukun itu sudah lama tidak dipakai di Republik ini. Walaupun ada, tapi penggunaannya administratif. Rukun tetangga, rukun warga. Saya berharap pejabat Mbak Eka Jaya bantu menjadi penjaga kerukunan barisan yang memperjuangkan perubahan di negeri ini. Dengan begitu kita akan bisa melihat satu sama lain sebagai saling support. Bukan mana lebih baik, mana lebih benar, mana lebih tepat. Semuanya bisa berjalan. Karena begitu banyak komponen. Ada yang mampu bergerak tapi memiliki kendala macam-macam. Ada yang mau tapi tidak memiliki kemampuan. Itu dijaga kerukunannya. Kalau semua terjaga kerukunannya, insya Allah ikhtiar kita akan dibukakan jalan untuk keberhasilan. Wabil khusus kepada pengurus DPP, DPW, DPD, pengacara Jawara Bela Umat, selamat dan terima kasih. 6 tahun ini insya Allah dicatat sebagai amal jariah semuanya. Sebagian besar bekerja tak terlihat dari lampu dan panggung. Pada saat acara ini ada, yang maju ke depan paling 5 orang. Tapi yang menyiapkan acara ini, yang berjuang sehari-hari selama 6 tahun, jumlahnya jauh lebih banyak. Beri tepuk tangan kepada semua yang bekerja untuk pejabat selama ini.